One and all, let's define. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Aljabarat Law. Oke, apa ya? Hari ini kita akan membahas dasar-dasar pemrograman pada Python. Nah, mungkin karena begitu banyaknya request, terutama dari beberapa teman dekat saya seperti Wahyu, eh, Fauzi, apalagi beberapa teman-teman di Pare, misalnya kayak Kiki yang kemarin yang punya tugas, beberapa komentar di video-video saya sebelumnya juga, dan satu lagi ada teman baik saya di Jakarta, Haidir. Dia adalah salah seorang yang request kayaknya lebih bagus deh kalau dimulai dari awal. Sebenarnya di channel-channel YouTube sekarang sudah banyak yang mulai, tapi ya karena permintaan mereka kita juga membahas tentang Python dasar. Jadi mungkin video-video selanjutnya akan bahas dasar-dasar pada Python. Setelah itu komplit, kita akan lanjut lagi ke machine learning-nya. Ya ini juga sih, kayaknya apa yang saya tahu sudah hampir habis juga. Oke, jadi mulai video kali ini, tapi kayaknya akan diselingin deh sama apa eh, apa yang tren sekarang kayak machine learning atau forecasting. Insya Allah akan diselingi dengan hal-hal seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, pada video kali ini kita akan membahas dasar-dasar Python. Berikutnya kita akan bahas algoritma di Python. Jadi sewaktu saya S1 itu algoritmanya masih pakai Pascal. Nah, insya Allah pada video-video di channel ini akan banyak membahas algoritma di beberapa bahasa pemrograman, bukan cuma Python saja. Tapi lebih fokus ke Python sih. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, di dunia internasional bahwa bahasa pemrograman yang paling banyak peminatnya sekarang adalah Python. Baik, langsung saja kita mulai. Eh, apa Materinya adalah Python dasar. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana melakukan instalasi Python. Terus yang kedua adalah bagaimana melakukan Petbin, dan yang ketiga adalah IDE. Nah, itu topik bahasan kita pada hari ini. Seperti yang kita lihat pada layar, Python dasar ya. Jadi seperti yang sebutkan tadi ada 3 submateri yang akan coba kita bahas. Yang pertama itu instalasi Python pada Windows, Linux, dan Mac. Tapi pada video ini saya tidak bahas, saya cuma memberitahukan hal-hal apa yang harus dimulai sebelum kita mengoperasikan Python. Nanti juga akan saya jelaskan ternyata kita bisa melakukan running Python atau kita bisa coding Python tanpa menginstal atau tanpa melalui 3 step ini. Tetapi kalau kita ingin melakukan coding Python secara offline, nah kita harus melakukan ketiga hal ini. Ya, instalasi Python, mungkin kita bisa langsung tulis di Google saja download Python. Misalnya kita mau offline kan nih, kita mau pasang di komputer kita nih. Bisa lihat di sini. Di sini ada python.org. Bisa download Pythonnya sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Di download sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan ya. Misalnya saya pakai Mac ya, saya download library-nya untuk Mac. Nah, setelah diinstal, selanjutnya hal yang harus dilakukan adalah melakukan petbin. Jadi setelah kita menginstal Python, di dalam itu ada folder bin yang dimana isi dari bin itu bagaimana kita memanggil Python. Apabila kita ingin memanggil Python misalnya kayak saya nih. Di sini apakah sudah bisa? Nah, ternyata sorry kelihatan ya. Terminal. Ya kayak ini nih. Ini kan
Saya kan sudah bisa memanggil Python langsung di sini di Bash. Artinya ini sudah saya lakukan bin, di Mac, di Windows, dan di Linux. Caranya agak sedikit berbeda. Mungkin teman-teman bisa cari di blog-blog, udah banyak sekali kok yang membahas tentang itu. Terus setelah Pet, nah, kita harus memilih IDE yang kita suka. Sama seperti di video saya yang pertama kalau nggak salah ya. Saya bercerita tentang IDE PyCharm, dan di video kedua atau ketiga saya membahas tentang Visual Studio Code. Jadi IDE ini adalah tools yang digunakan untuk melakukan coding. Misalnya ada Genie, ada NetBeans untuk Java, bisa juga dipakai untuk coding Python. Ada Kodak yang terkenal di Mac untuk PHP, ada Visual Studio Code, ada banyak deh pokoknya, ada Notepad++. Biasanya kalau saya pribadi lebih sekarang-sekarang ya lebih senang pakai Visual Studio Code, dan PyCharm. Ya, PyCharm juga. Kenapa? Kenapa saya lebih senang pakai itu? Kita bisa melakukan remote host ke server kita langsung. Jadi nggak perlu buka terminal terus kita pakai Vim, enggak. Kita kita udah ada ini kok. Maksudnya teknologi sekarang udah canggih kok. Kita bisa connect ke server menggunakan IDE. Baik, dasar-dasar yang saya maksud adalah eh, command yang digunakan atau sintaks yang digunakan di Python. Biasanya kalau berbicara masalah dasar itu pasti berhubungan dengan hello world. Nah, itu yang akan kita lakukan. Tapi bukan hanya hello world, itu terlalu singkat di Python. Nah, ada juga beberapa YouTuber yang sudah saya lihat, dia bandingkan betapa simpelnya kode Python itu dibandingkan dengan beberapa bahasa yang lainnya. Oke, baik, langsung saja setelah kita bahas yang tiga ini, selanjutnya kita lihat versi Python. Oh ya, sebelum itu, jadi seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya tanpa menginstal Python di komputer kita, kita bisa langsung eh, apa? Kita bisa langsung lakukan coding Python dengan tools Google Colab. Nah, jadi langsung saja ketik di Google Colab. Login sesuai dengan email masing-masing. Kenapa begitu? Kita bisa simpan eh, apa? Bisa simpan project kita di Colab-nya kita seperti ini. Ini ada beberapa. Tapi di akun saya yang lainnya. Ini akun yang lain juga. Eh, kita bisa langsung coding di situ. Jadi setelah tadi kita buka, langsung new aja kayak gitu, langsung tampil muncul seperti ini. Nanti kita akan save juga di GitHub biar teman-teman bisa langsung pakai. Nah, tampilan di IDE-nya Google ini yang di web browser ini kan web browser eh, Google Chrome nih. Tampilan IDE-nya ini mirip Jupyter Notebook. Jadi misalkan saya install Python nih di komputer pribadi. Terus saya install lagi Jupyter Notebook. Nah, ini mirip nih tampilannya kayak gini. Oke, langkah pertama adalah kita lihat dulu versi Python yang ada di Google ini. Oh, versinya 369. Versi Pythonnya ini 369. Selanjutnya, ketika saya ingin melakukan menampilkan hello world, di di user lah, di tampilan user lah. Itu sangat simpel ya. Sisa ketikan kayak gini, print print hello, print. Oke, kita ketik print, habis itu diapit oleh dua kutip hello world. Ini ketika kita mau mulai belajar pemrograman, ini yang ditampilin pada umumnya. Nah, muncul kan hello world. Di Python juga ada istilah tipe data, bukan cuma di Python sih. Di semua bahasa pemrograman ada istilah tipe data. Tipe data itu terdiri dari string, integer, atau number, ini sama. Ada float, angka-angka yang koma biasanya disimpan di float, dan ada double. Nah, ini tergantung bahasa pemrogramannya. Biasanya di bahasa pemrograman yang dulu-dulu tuh kayak Pascal yang waktu saya S1 belajar algoritma, kita harus
menerjemahkan. Misalnya saya ingin, menggunakan variabel. Jadi variabel ini berhubungan dengan tipe data ya. Misalnya saya ingin gunakan variabel A sama dengan 30, itu harus diterjemahin juga di depannya string A sama dengan 30. Jadi 30 ini bukan dibaca sebagai integer tapi dibaca sebagai string. Nah, bedanya di Python sama seperti yang kita lihat sekarang. Di sini, luas luas persegi panjang saya coba langsung pakai integer. Jadi ketika kayak gini kan, kayak gini, ini kan variabel nih. PL ini variabel. Di sini bisa dibilang panjang, bisa dibilang lebar. Saya persingkat saja PL dengan P-nya 50, L-nya 75. Di mana kedua ini disebut variabel. Jadi variabel P, variabel L. Kalau dia tidak diapit oleh kutip, artinya dia integer. Kalau dia punya koma, misalnya 50,1, nah, koma dibaca titik ya kalau di bahasa pemrograman, khususnya di Python. Ini artinya float. Kalau nggak pakai koma artinya integer. Jadi secara otomatis dia akan dideteksi bahwa dia adalah integer seperti itu. Seperti yang kita ketahui, rumus dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, di sini saya ada satu variabel lagi, luas persegi panjang, dengan isinya adalah rumus dari persegi panjang itu. Jadi saya kalikan antara 50 dengan 75. Nah, setelah itu ini kan sama nih dengan yang di atas. Oke. Saya print string ini terus ditambah. Tambah ini adalah penghubung antara variabel atau antara value yang ingin saya tampilkan. Misalnya seperti ini. Ini kan sudah jelas nih, luas persegi panjang bakalan muncul seperti ini. Terus saya ingin tampilkan juga nilai dari ini. Karena ini bernilai integer, artinya saya harus convert dulu dong ke string biar nilainya sama, biar dia sama-sama string. Jadi di sini saya lakukan konversi dari integer ke string. Nah, pakai str kayak gini aja, str dalam kurung variabelnya. Nah, ini variabel yang luas pp ini. Kita lihat hasilnya apa. Oh, ternyata luas persegi panjang dari panjang 50 dan lebar 75 itu 3750. Langsung kan otomatis langsung dideteksi, oh ini adalah integer. Luas segitiga sama kayak tadi. Pi-nya sudah saya tentukan, kan rumusnya luas segitiga luas segitiga sorry, seperdua kali alas kali tinggi, seperdua kali alas kali tinggi. Jadi 1/1 dibagi 2 dikali alas dikali tinggi. Nah, setahu saya, seingat saya, dan kayaknya memang rumus luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Anggaplah alasnya 10. Kita bisa bayangkan, oh alasnya 10. Tingginya 3. Oh, tingginya 3. Jadi ini segitiga yang cebol ya. Segitiga yang cebol. Nah, sama kita panggil juga variabel luas segitiganya yang sudah diisi dengan rumus segitiga dengan alasnya 10 dan tingginya 3. Oke. Pi-nya nggak usah, ini kan bukan lingkaran. Oke, setelah itu langsung running. Nah, luasnya 15. 10 dikali 3, 30 dibagi 2, 15 kan? Kayak gitu. Nah, kita juga bisa langsung buat seperti ini. Di sini saya tidak memasukkan rumusnya. Tapi rumusnya maksud saya tidak buatkan variabel kayak gini untuk rumusnya. Tapi langsung saya masukkan di dalam konversi string ini. Jadi maksudnya ini kayak apa ya? Matematika ya. Misalkan ada dalam kurung 10 tambah 10 dikali 5 kan yang harus dikerjakan yang di dalam kurung dulu nih. Kayak gini kan. Yang harus dikerjakan yang di dalam kurung dulu, habis itu dilakukan konversi. Nah, harusnya 25 kan. Nah, luas perseginya 25. Nah, di sini selanjutnya saya ingin melakukan apa ya? Enter ke bawah, tapi dalam satu kutip string. Nah, ini variabel juga nih, variabel kata. Ketika variabel isi dari variabel itu diapit oleh kutip, secara baik itu kutip 1 atau kutip 2, secara tidak langsung Python akan mengenalinya
sebagai string. Tetapi ketika variabel itu hanya seperti ini, seperti yang saya bilang tadi atau pakai koma, dia otomatis akan dikenali sebagai angka, entah itu desimal kah atau bilangan bulat. Di mana bilangan bulat nama apa namanya integer, dan untuk bilangan desimal namanya float atau double. Bedanya float dengan double adalah jumlah nilai yang bisa ditampung. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri di Google berapa sih nilainya. Tapi sejauh ini saya belum pernah mendapatkan nilai, maksud saya belum pernah menggunakan nilai double. Kenapa? Seperti yang saya bilang di video sebelumnya tentang machine learning. Sebaiknya kita konversi dulu nilai yang selisihnya jauh agar menjadi agar mempunyai nilai standar lah, biar selisihnya nggak jauh kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini kan string nih. Jadi ini akan muncul seperti lower tadi. Nah, kayak gitu. Terus sama, yang ini juga akan muncul, tapi kita lihat perbedaannya. Oke. Nah, perbedaannya ada di slash n. Slash n ini. Jadi fungsi dari slash n adalah enter ke bawah. Nah, sebenarnya kita juga bisa lakukan kayak gini sih. Kata 1, kata 2, habis itu kita print kata 1, print kata 2. Nah, hasilnya sama kan? Tapi bedanya di codingnya. Nah, ini salah satu tantangan dari programmer. Bagaimana cara membuat kode itu sesimpel mungkin. Apa untungnya apabila kodenya simple? Nah, yang pertama itu makan resource-nya sedikit. Jadi kan komputer ini terdiri dari banyak komponen, RAM, hard disk, prosesor, dan lain-lain. Ketika codingan kita sedikit dan hasilnya pun sama, mending kita pilih codingan yang sedikit lah untuk tahap dasar ya. Kenapa? Nah, itu mempengaruhi terutama dari sisi RAM. Seperti itu. Oke. Saya rasa untuk perkenalan cukup ya. Perkenalan Python ya kurang lebih seperti inilah. Next video rencananya saya akan membahas bagaimana if atau kondisi lah di Python itu, bagaimana kita menggunakan if atau kondisi di Python. Entah itu digabung dengan perulangan atau tidak, saya lihat dulu. Kalau memang bisa digabung saya gabungin, kalau tidak saya pisah. Intinya insya Allah next video akan bahas tentang perulangan, setelahnya atau digabungin akan bahas tentang sorry, next video akan membahas tentang if atau kondisi atau istilah orang-orang Indonesia jika. Habis membahas tentang kondisi kita akan bahas tentang perulangan, for, dan lain-lain. Saya rasa cukup ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang sudah request. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.